Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Gus. Terima kasih siang ini Bapak sudah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Sama-sama Pak Gus. Saya sebetulnya dalam kesempatan ini mempunyai maksud untuk mewawancarai Pak Kiki sebagai kepala sekolah, Pak. Siap, Ya. siap. Jadi sebelumnya juga saya ingin izin Pak agar percakapan ini direkam untuk keperluan penugasan pendidikan guru penggerak. Siap, dengan senang hati Pak Gus, mangga. Adapun tema dalam wawancara ini adalah selaku Bapak Kepala Sekolah, maka temanya adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, Pak. Siap, siap. Mungkin kita bisa mulai saja wawancaranya. Siap, Pak Gus, siap. Oke, baik Pak. Bapak selama ini sebagai Kepala Sekolah, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu, Pak? Dan itulah cara mengidentifikasinya. Saya akan menanyakan dulu masalahnya apa. Setelah itu saya akan mengumpulkan guru-guru yang memang berkaitan dalam masalah tersebut. Nah, selama Bapak sebagai Kepala Sekolah, bagaimana cara Bapak membuat pengambilan keputusan di sekolah pada kasus yang dipandang sebetulnya sama-sama benar seperti itu, Pak? Saya menanyakan masalahnya apa, terus bagaimana cara penanggulangannya. Ketika mengambil keputusan, saya tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi saya mengkomunikasikan minimal dengan PKS, membantu kepala sekolah, karena dengan berkomunikasi, berkoordinasi itu kan akan menghasilkan keputusan yang luar biasa. Walaupun pada akhirnya saya pribadi yang memutuskan sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan tersebut. Begitu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan nih selama ini? Yang pertama, saya akan mengenali nilai-nilai yang bertentangan di dalam masalah tersebut. Yang kedua, saya akan menentukan siapa yang terlibat di dalam masalah tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan dari masalah tersebut. Fakta apa saja, masalah apa saja, bukti apa saja, sehingga nanti akan menjadi sesuatu yang bisa menentukan saya dalam mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah menguji benar atau salah dari masalah tersebut. Setelah diuji dari fakta tersebut, setelah diuji baru nanti kita bisa mengambil keputusan yang berbasis kebajikan. Jadi artinya walaupun nanti tentu saja ketika mengambil keputusan akan ada satu yang dirugikan dan satu yang diuntungkan. Tetapi kalau kita mengkomunikasikannya, berkoordinasi, tentunya akan menjadi keputusan yang sama-sama mengenakan untuk semua pihak. Dari semua itu, setelah semua tahapan terpenuhi, diambil, itu akan ada opsi dalam mengambil keputusan tersebut. Sehingga keputusan itu menjadi keputusan yang sama-sama walaupun ada yang dirugikan, tapi sama-sama akan ada hasil yang luar biasa. Seperti itu. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika seperti itu, Pak? Saya selalu mengkomunikasikan, saya selalu berkoordinasi dengan orang-orang yang memang tadi saya sebutkan. Masalahnya apa, terus siapa yang terlibat, faktanya seperti apa dan sebagainya. Itu selalu saya lakukan. Itu saya anggap sangat efektif, terutama dengan para PKS yang menjadi pembantu di dalam melaksanakan program sekolah. Itu mungkin. Hal apa yang selama ini menjadi tantangan gitu, Pak, dalam pengambilan keputusan yang mengandung kasus dilema etika seperti itu? Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan tentu banyak, Pak. Tentu banyak sekali yang saya hadapi, tetapi dalam mengatasinya, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, tentunya saya akan menyesuaikan diri keputusan yang sudah diambil. Artinya, itulah saya selalu berkoordinasi, saya selalu komunikasi ketika mau memutuskan. Dan tantangan-tantangan itu mungkin akan sedikit lebih kecil apabila kita bisa mengkomunikasikan dan bisa mengkoordinasikan dengan orang-orang yang memang terlibat dalam masalah tersebut. Nah, dalam memecahkan atau menyelesaikan kasus tersebut,
biasanya Bapak punya tata kelola tersendiri nggak atau jadwal gitu untuk sebuah penyelesaian kasus yang mengandung dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang terstruktur atau ada prosedur gitu seperti apa untuk menyelesaikannya, Pak? Masalah itu muncul tidak terjadwal dan tidak tidak tahu kapan datangnya. Jadi untuk pengambilan keputusan ini saya kira saya tidak punya jadwal khusus dalam pengambil keputusan, akan tetapi ketika masalah tersebut muncul dan sudah dikomunikasikan, sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, sudah tahu bentuknya, saya biasanya menentukan bahwa pengambilan keputusan akan ditentukan hari apa setelah masalah itu muncul. Karena kalau tidak seperti itu nanti akan terbengkalai, Bu. Akan terbengkalai kapan ini selesainya. Nah, dalam menyelesaikannya biasanya Pak, apakah ada partner atau seseorang atau faktor lain yang mempermudah atau membantu Bapak biasanya dalam mengambil keputusan untuk kasus yang mempunyai dilema etika? Pembantu kepala sekolah itu akan menjadi spion bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Hal-hal kepala sekolah itu tidak bisa, walaupun akhirnya kepala sekolah yang memutuskan masalah tersebut. Tetapi seperti yang saya ucapkan di awal, bahwa koordinasi dan komunikasi itu yang sangat penting, yang sangat luar biasa dalam sebuah organisasi. Maka orang yang paling berjasa itu adalah ibu bapak guru yang ada di sekolah tersebut. Jadi walaupun keputusannya saya yang memutuskan, pada awalnya itu adalah hasil keputusan dari semua pihak yang ada di dalam lingkungan sekolah yang saya pimpin. Nah, dari berdasarkan percakapan tadi Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah saat mengambil keputusan yang mengandung dilema etika, Pak? Jadi yang terutama adalah koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Pak, seru sekali percakapan wawancaranya, sangat menginspirasi Pak. Alhamdulillah. Ya, semoga percakapan ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk dunia pendidikan agar lebih berkembang dan lebih berpihak pada murid. Sama-sama Pak Agus, percakapan yang luar biasa Pak Agus ya. Ini pengalaman pribadi, pengalaman saya ketika menjadi kepala sekolah, dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman buat Pak Agus ke depan dalam menyikapi suatu masalah yang memang harus diselesaikan Pak Agus. Dan hal-hal tersebut memang dalam suatu sekolah itu pasti ada masalah yang diselesaikan. Sekali lagi Pak Agus, mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Pendidikan guru penggeraknya selesai. Amin. Dan nanti ilmunya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah yang Pak Agus tempati. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak waktunya. Sama-sama agar Bapak dapat beraktivitas kembali. Amin, amin, siap Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin izin mengganggu waktu Bapak di tengah-tengah aktivitas. Ya, maksud kedatangan saya ke sini adalah Pak, saya ingin melakukan wawancara untuk kebutuhan penugasan pendidikan guru penggerak. Dan sebelumnya saya mohon izin direkam dulu Boleh. untuk kebutuhan penugasan. Dalam wawancara ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah yang mengandung dilema etika, yang masalahnya kadang kita memerlukan beberapa dukungan ya Pak. Semoga wawancara kita dapat berjalan dengan lancar. Kita mulai saja ya Pak ya wawancaranya. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama, sebagai kepala sekolah nih Pak selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak. Nah, hal ini saya lakukan dengan cara mengidentifikasi dan memahami kedua kasus tersebut. Ya. Oleh karena itu, dalam memahami kasus-kasus tersebut, saya komunikasikan dulu dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah, setelah itu masalah tersebut dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan pada sekolah? Terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan gitu yang sama-sama benar, sebenarnya ini juga benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu antara dua fakta tersebut. Nah, dalam kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang yang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Nah, untuk langkah-langkahnya gimana tuh Pak? Apakah ada prosedur gitu untuk melakukan menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, pikiran dan perbuatan harus sejalan dalam memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya, ya, dan besar manfaatnya. Nah, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tentunya mengandung dilema etika? Hal yang efektif yang perlu dilakukan adalah menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijakan itu. Pada saat Bapak mengambil keputusan, hal-hal apa saja dari kasus-kasus tersebut yang menjadi tantangan pada kasus dilema etika, Pak? Jadi hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan itu menjadi sebuah tantangan. Nah, biasanya Bapak kalau menghadapi kasus dilema etika seperti itu, apakah Bapak ada tata kelola tersendiri atau misalkan ada jadwal untuk penyelesaian masalahnya, atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat, atau ada jadwal khusus gitu Pak untuk menyelesaikannya, atau mungkin sudah ada prosedur atau SOP yang Bapak atur untuk menjalankan pengambilan keputusan, Pak? Yang pertama, tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Ya, prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Harus diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Nah, dalam hal ini, adakah seseorang atau mungkin partner atau faktor-faktor yang mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam menghadapi penyelesaian masalah dilema etika ini, Pak? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya sebagai kepala sekolah, yang pertama adalah komunikasi yang baik ya dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal tadi yang udah Bapak sampaikan di diskusi pertanyaan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil, yang dapat Bapak petik, yang menjadi pengalaman selama Bapak menjadi pengambil keputusan dari masalah-masalah dilema etika itu, Pak? Dalam pengambilan sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian. Nah, lalu
lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih. Nah, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Alhamdulillah Pak, wawancaranya sudah selesai, sangat seru sekali, dan alhamdulillah saya mendapat banyak wawasan, banyak pengetahuan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak Agus. Ini sebagai gambaran saja, sebagai gambaran bahwa ada masalah yang tadi kita bicarakan, mudah-mudahan sampai kepada hal yang mudah, sampai ke titik temunya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak atas percakapannya. Semoga ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua di dunia pendidikan. Terima kasih Pak. Saya mohon izin pamit untuk melakukan tugas saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.